Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahru ramadana syahrul mubarak, syahrul karim, wa syahrul azim. Kutiba alaina fihi siyam, wa unzila fihi al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah, karena begitu banyak nikmat yang dianugerahkannya kepada kita. Di antaranya nikmat umur yang panjang, berjumpa kita dengan Ramadan yang agung, sehingga kita masih bisa melaksanakan amaliyah di dalamnya. Dengan satu harapan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki karakter la'allakum tattaqun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan ahli warisnya sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam sebuah turnamen sepak bola ada 3 tahapan yang mesti dilewati oleh sebuah klub untuk mampu menjadi juara pada turnamen tersebut. Yaitu babak pertama adalah babak penyisihan, babak kedua adalah babak semifinal, dan babak ketiga adalah babak final. Begitu juga kiranya dengan Ramadan. Ramadan itu menjadi 3 babak. Babak pertama adalah awal Ramadan, itu adalah 1 Ramadan sampai dengan 10 Ramadan. Itu adalah babak pertama, babak penyisihan. Banyak sekali dari kita yang antusias mengikuti turnamen Ramadan itu, sehingga biasanya kalau kita menyaksikan di setiap masjid, sepertinya masjid itu ketika awal-awal Ramadan itu semua full. Kenapa? Karena memang pada saat itu kita masih berada di babak penyisihan. Pada babak penyisihan ini Allah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan diberikan berupa rahmat dari Allah. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah. Allah berikan kepada kita ketika kita melewati babak penyisihan. Yang kedua adalah babak semifinal. Pada babak ini, yaitu pertengahan Ramadan, hari ke-11 sampai dengan hari ke-20. Disinilah mulai banyak orang, mulai banyak peserta yang berguguran satu demi satu. Padahal pada babak semifinal di bulan suci Ramadan, Allah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan diberikan ampunan oleh Allah berupa maghfirahnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya kita memasuki babak yang terakhir, yaitu babak final. Pada babak ini tidak semua orang mampu melewatinya. Babak ini adalah babak penentuan. Kita akan menjadi pemenang atau kita menjadi tersingkir oleh karena kita tidak mampu menyelesaikan babak final itu. Babak final di bulan suci Ramadan, Allah memberikan kepada kita malam ke-21 sampai dengan malam ke-30. Itu adalah babak penentuan yang nantinya Allah memberikan jaminan kepada kita bahwa kita akan dibebaskan dari api neraka. Itkum minan nar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana dengan baginda Rasul? Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul pada saat 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan? Apa yang dilakukan oleh baginda Rasul pada saat babak final berlangsung? Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,
beliau pernah menyampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahyal lail. Adalah baginda Rasul ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ahyal lail. Beliau hidupkan malam itu. Dengan apa? Dengan memperbanyak amalia Ramadan. Aiqaza ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Wajadda wa sya'dal mi'thar. Bahkan dalam riwayat itu, Nabi itu adalah orang yang sangat tekun melaksanakan amalia Ramadan. Bahkan saking tekunnya, beliau melaksanakan itu. Beliau siaga untuk tetap mengikat pinggang beliau agar dalam melaksanakan ibadah Ramadan tetap sigap dan siaga. Kaum muslimin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita? 10 hari terakhir godaan terasa begitu sangat berat. Kita diperhadapkan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan menyambut 1 Syawal, Lebaran. Ketika orang sedang sibuk melaksanakan amalia Ramadan, orang lain juga sibuk mempersiapkan menyambut datangnya Lebaran. Bapak-bapak di rumah sibuk dengan urusan membersihkan rumahnya, mengecat rumahnya, mempersiapkan sofa untuk ditaruh di ruang tamu. Pun demikian ibu-ibu. Ibu-ibu tidak kalah sibuknya dengan bapak-bapak. Menyiapkan toplesnya, mengisi kuenya. Bagaimana caranya agar toples itu bisa terisi? Menyiapkan horden yang baru. Bahkan kadang 10 hari menjelang datangnya Ramadan, sudah ada yang sibuk dengan urusan daun pisang untuk pembuatan burasa dan sebagainya. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah itu adalah orang yang maksum. Beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah. Semua kesalahan-kesalahan beliau itu diampuni semua oleh Allah. Tetapi kaitannya dengan pelaksanaan ibadah, beliau adalah orang yang paling tekun melaksanakan ibadah. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau akan tidur, Sayyidatina Aisyah melihat baginda Rasul melaksanakan sholat. Tengah malam Sayyidatina Aisyah bangun, beliau masih menyaksikan Rasul masih tetap dalam keadaan sholat. Di penghujung malam, di waktu subuh, ketika beliau bangun hendak melaksanakan sholat subuh, beliau pun masih menyaksikan bahwa baginda Rasul masih melakukan hal yang sama, yakni tetap menjalankan sholat. Kemudian ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai baginda Rasul, lima tasna hadza? Kenapa engkau masih melakukan ini wahai Rasul? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Bahkan sebenarnya Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang dahulu maupun yang akan datang. Tetapi kenapa engkau masih melakukan ini? Maka apa jawab Rasul? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah tidak pantas bagi saya, kata Rasul, untuk menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Rasulullah ada jaminan masuk surga. Kita hidup bahagia di dunia, belum ada jaminan dari Allah. Memasuki kubur, dimasukkan ke dalam liang lahat, belum ada jaminan bahwa kita akan selamat di sana. Ketika melewati titian Siratal Mustaqim pun kita demikian, belum ada jaminan keselamatan dari Allah. Bahkan kita belum ada jaminan bahwa kita akan masuk surga, bahkan nantinya akan berjumpa dengan Rasulullah. Itu kita belum mendapatkan jaminan itu. Tetapi jamaah sekalian, kita seolah-olah bangga dengan ibadah yang kita lakukan hanya sedikit. Padahal Rasul rutin melakukan amalia, melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah. Bahkan dalam riwayat, Nabi itu kalau salat kakinya sampai bengkak. Kita
Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita perbuat selama Ramadan ini? Apakah penghujung Ramadan kali ini, kita mampu menjadi pemenangnya? Atau bahkan kita tersisih pada saat final berlangsung? Lebaran 1 Syawal itu pasti akan datang. Bahkan sudah di depan mata. Beberapa hari lagi kita akan berjumpa dengan Lebaran. Tetapi yang hadir pada saat Lebaran itu ada 2 predikat yang hadir pada saat itu. Yang pertama adalah mereka hadir dan merayakan Ramadan. Tetapi mereka hanya sebatas hadir dan merayakan Lebaran. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan kesempatan momentum di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak amalia Ramadan. Yang kedua, mereka yang mendapatkan predikat sebagai orang yang benar-benar mendapatkan fitrahnya, Idul Fitri. Mereka hadir, mereka merayakan, dan juga mereka mendapatkan predikat sebagai ibarat bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Mereka dalam keadaan suci. Siapa mereka? Mereka itu adalah mereka orang-orang yang menggunakan kesempatan Ramadan untuk menjaga puasanya, menjaga amaliyah Ramadannya, menjaga qiyamul Ramadannya, menjaga bacaan Al-Qur'annya, menjaga sedekahnya, menjaga hubungan silaturahmi antar sesama. Sehingga mereka itulah yang nantinya akan menjadi pemenang ketika Ramadan berakhir dan di 1 Syawal mereka akan terlahir seperti seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih tanpa memiliki noda dan dosa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pemenang dalam Liga Ramadan kali ini. Menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin, dan nantinya insya Allah kita akan diberikan ganjaran oleh Allah berupa Idul Fitri, dilahirkan kita oleh Allah pada 1 Syawal sebagai orang-orang yang tidak memiliki noda dan dosa. Jamaah sekalian, sampai di sini saja mimbar Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bermanfaat untuk jamaah sekalian. Saya akhiri, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.